Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Kumang Haji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semuanya untuk bersama-sama hadir kembali di dalam ruang Zoom meeting online Bumi Kumang Haji, di mana insya Allah akan kita lanjutkan kembali majelis kita bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah berpartisipasi bersama kita dalam majelis kali ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat pada kita semua dan juga keberkahan serta pahala yang berlipat. Amin ya robbal alamin. Kemudian informasi mengenai pertemuan kita pada malam hari ini seperti biasa, insya Allah nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi ikhwah dan akhwat yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat untuk kami bacakan kepada Ustadz, atau bagi yang ingin bertanya langsung juga bisa, silakan menekan tombol raise hand. Kemudian para ikhwan dan akhwat, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menyimak dan mencatat faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan waktu tempat kami persilakan untuk Ustadz. Silakan, Fadil Ustadz, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 17 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan
kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Bumiku Mengaji, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang ijtinabul kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, dan penulis berkata, ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Apa pengertian dosa-dosa besar menurut para ulama? Yang pertama disebutkan di dalam kitab Al-Kabair, ada penjelasan para ulama. Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan ditahqiq oleh Fadilat Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, eh, hafizahullah taala wa rahimahu, bahwa dosa besar disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binar aw la'nah aw adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, siksa, atau laknat. Itulah yang disebut dengan dosa-dosa besar menurut pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi dosa yang apabila ada ancaman siksa, neraka, laknat, maka itu adalah dosa besar. Ehm, Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan kullu syai'in nahallahu anhu fahuwa kabirah. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka dia adalah dosa besar. Nah, ini adalah pengertian yang lain yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada lagi pendapat yang lain, yaitu hiya ma au'adallahu alaihi binar au haddin fid dunya. Dosa besar adalah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dengan neraka atau hukuman had tertentu di dunia. Nah, ini adalah salah satu tafsiran dari eh, apa namanya, dari eh, dosa besar yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, kita di dalam kesempatan kali ini ingin belajar apa itu dosa besar. Ya, apa itu dosa-dosa besar. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah,
Sekarang, bentar ya. Mohon bersabar. La ilaha illallah. Jadi itu tadi pengertian dosa besar. Ya, jadi itu tadi pengertian dosa besar, yaitu beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Dan saya lebih condong kepada pendapat eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi disebutkan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, murka, atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dosa besar ya. Yang pertama, di dalam agama Islam ada eh, pembicaraan apakah dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil dan bagaimana dalil-dalilnya gitu ya. Apakah dosa itu ada yang besar, ada yang kecil dan bagaimana dalil-dalilnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa dosa-dosa di dalam syariat Islam terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil. Ya, terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini di antara surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian atasnya, maka niscaya kami akan ampuni atas kalian kesalahan-kesalahan kalian. Iya. At-Tufi berkata, fihi inkisamu as-sayyi'at ila kabair wa saghair. At-Tufi, At-Tufi ini adalah ulama eh, ulama yang bernama Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi As-Sarsari Al-Hambali, wafat pada tahun 716 Hijriah. Beliau ini eh, muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Muflih dan yang lainnya. Beliau berkata, ya, beliau berkata, di dalam ayat tadi surah An-Nisa ayat 31 terdapat pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar, dosa kecil. Wa inna ijtinaba jami'il kabairi mukaffirun li jami'is saghair. Dan menjauhi dosa-dosa besar seluruhnya menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Ya, menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Nah, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa ada dosa besar dan dosa kecil dalam agama Islam. Surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa damam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan fahisyah kecuali lamam. Surat An-Najm ayat 32. Dan aktsarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bahwa dosa besar tersebut apa al-lamam yang disebutkan dalam surah Anjam ayat 32 tadi adalah shaghairudz dzunub, yaitu dosa-dosa kecil. Ini adalah perkataan seluruh para ulama salaf atau kebanyakan para ulama salaf dan khalaf sebagaimana yang dituliskan oleh
Abul Hasan Al-Bakri dalam kitab Al-Alam fi Tafsiril Lamam. Al-Alam fi Tafsiril Lamam. Eh, jadi al-lamam yang disebutkan dalam ayat tadi adalah dosa-dosa kecil. Maka ayat ini memberikan penegasan bahwa ada perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kemudian juga hadis-hadis banyak yang menunjukkan ada penyebutan dosa besar, ada penyebutan dosa kecil. Contoh misalkan as-salawatul khams wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuma idza ujtinibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat kepada Jumat yang lain dan bulan Ramadhan kepada bulan Ramadhan menghapuskan di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini menunjukkan adanya istilah dosa-dosa besar. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Baihaqi dan asalnya ada dalam kitab riwayat Imam Muslim, ma min muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha illa kanat lahu kaffaratun lima madha minadz dzunub ma lam ya'ti al-kabair. Tidaklah seorang muslim dihadiri oleh atau datang waktunya sholat wajib, lalu dia berwudu yang baik, ruku yang baik, sujud yang baik, melainkan itu adalah penghapus dari apa yang telah lalu dari dosa-dosanya selama belum mengerjakan dosa-dosa besar. Berdasarkan dua hadis ini dan yang lainnya yang begitu banyak, maka Ahlus Sunnah menetapkan bahwa ketaatan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ketaatan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun selain dosa kecil, maka harus bertobat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat ya. Tidak bisa hanya dengan mengerjakan dosa-dosa eh, tidak bisa hanya dengan mengerjakan amal-amal soleh. Harus bertobat. Nah, kemudian sebagian ulama sebagian ulama membenci menamakan maksiat kepada Allah sebagai dosa kecil. Nah, ini harus diperhatikan. Sebagian ulama membenci menamakan maksiat kepada Allah dengan dosa kecil. Kenapa? Karena besarnya Allah dan agungnya Allah dan pedihnya siksa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, ya, jangan dinamai dosa kecil, jangan dinamai maksiat sebagai dosa kecil, ya. Tetapi dia kalau dilihat dari sisi agungnya zat yang dimaksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebagai dosa besar. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh dosa adalah dosa besar dan dinamakan sebagainya sebagai dosa kecil itu adalah eh, berdasarkan bahwa tingkatan dosa-dosa tidak sama, tapi seluruhnya dosa besar gitu ya. Nah, itu kenapa mereka tidak mau menamakan itu sebagai dosa kecil karena apapun maksiat kepada Allah itu urusannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan apa dosa besar itu ada yang memberikan definisi, ada yang tidak memberikan definisi. Ada yang memberikan definisi, di antaranya adalah bahwa dosa besar al-ma'siyah al-mujibah lil had. Maksiat yang mengkonsekuensikan hukuman had itu dosa besar. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ma lahiqa sahibaha wa'idun syadid, yaitu uh,
pelaku dosa tersebut diancam dengan siksa yang pedih. Nah, ini juga termasuk daripada dosa besar. Ada lagi yang mengatakan ma tu'zinu biqillati ittirathi murtakibiha biddin wa riqqatid diyanah. Yang artinya kalau dikerjakan maka menginfokan kepada pelakunya itu adalah dia rusak agamanya. Maka itu disebut sebagai dosa besar. Ya, itu disebut sebagai dosa besar. Ada lagi yang mengatakan manassal kitab ala tahrimi aw wajaba fi jinsi hadd. Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran keharamannya atau apa saja yang mengkonsekuensikan di dalam Al-Quran hukuman had, maka ini dosa besar. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama tentang definisi dosa besar, dan kita katakan tadi pendefinisi yang lebih sahih adalah bahwa dosa besar kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nahu au adzab au ghadab fahuwa kabir. Yaitu dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat, neraka, murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa besar. Itulah yang disebut dengan dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa jumlahnya itu 7 saja. Ada yang mengatakan bahwa 14. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 70 lebih dekat kebenarannya dibandingkan hanya sekedar 7. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa dosa besar tidak bisa dijumlahkan bilangannya. Dosa besar tidak bisa dijumlahkan bilangannya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada permasalahan yang berkaitan dengan dosa besar adalah annal israr ala saghair hukmuhu hukmu murtakibil kabirah wahidah ala al-masyhur. Seorang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka ini dihukumannya adalah hukum pelaku dosa besar satu kali menurut pendapat yang lebih masyhur. Ya, satu kali menurut pendapat yang lebih masyhur. Jadi seperti itu. Kalau ada orang yang mengerjakan dosa besar, dosa kecil diulang-ulang, maka ini dihukumi sebagai pelaku dosa besar sekali menurut pendapat yang lebih masyhur. Nah, iya. Nah, ini beberapa mukaddimah tentang dosa besar ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah sudah cukup itu. Beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan dosa besar. Nah, kita masuk sekarang kepada kitab kita. Penulis berkata, Qala Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, itu surga. Quran Nisa ayat 31. Seperti sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa ayat ini memberikan pelajaran pertama, ada istilah dosa besar, ada istilah dosa kecil. Yang kedua, ada faidah menjauhi dosa besar, menghapuskan dosa-dosa kecil. Tidak pernah mengerjakan dosa besar, menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kedua, yang ketiga adalah eh, termasuk daripada amalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala menjauhi dosa-dosa besar.
termasuk amalan adalah menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari eh, Quran surah An-Nisa ayat 31. Kemudian penulis berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa syahadatuz zur muttafaqun alaih. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar dalam buku terjemahannya nggak ada ya. Adanya dalam buku bahasa Arabnya langsung, yaitu dosa dosa besar adalah mensyirikan Allah, membunuh seseorang, durhaka kepada orang tua, bersaksi palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penulis menyebutkan hadis ini adalah sebagai dalil bahwa contoh dari dosa besar seperti ini, mensyirikan Allah, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, karena ada yang berhak nanti dibunuh, kemudian durhaka pada orang tua, kemudian bersaksi palsu, kemudian bersaksi palsu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, ini bukan pembatasan. Di sana masih banyak dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis-hadis. Kemudian yang ketiga, al-kabirah hiya kullu ma'siyah fiha uqubatu haddin fid dunya aw wa'idun fil akhirah min adzabin aw ghadab aw la'nun min Allah wa min Allah aw rasulih. Dosa besar pengertiannya menurut penulis adalah setiap maksiat yang di dalamnya terdapat siksa had di dunia, siksa had di dunia. Apa sih yang disebut dengan hukuman had? Ya, apa yang disebut dengan hukuman had di dunia? Hukuman had artinya adalah yaitu hukuman yang telah ditetapkan ukurannya oleh syariat sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan hukumannya oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukuman had. Atau siksa, ancaman siksa di akhirat, baik berupa siksa atau murka atau laknat dari Allah dan Rasulnya. Itulah pengertian sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Jadi seakan-akan beliau itu mengambil definisinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, yang keempat, adadul kabair. Ini sudah kita bahas juga, yaitu jumlah bilangan dosa besar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hiya ila sab'imi'ah aqrabu minha ila sab'. Jumlah dari dosa besar 700 itu lebih benar, lebih dekat dengan kebenaran daripada jumlahnya cuma 7. Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar. Tapi ingat, tidak ada dosa besar jika diistighfar. Artinya ditaubati. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Dalam artian tidak dianggap sebagai dosa kecil lagi kalau dikerjakan secara terus menerus. Wal kabair mutafawituhu fi darajat mutafawitatun fi darajatiha. Dan dosa-dosa besar berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Taib. Nah, sekarang anwa'ul kabair, macam-macam dosa besar. Awalan al-kabairu fil aqidah. Dosa-dosa besar dalam perkara akidah. Akidah itu apa sih? Akidah ma yu'minu al-insan min tauhidillah azza wa jal, ma yu'minu al-insan min tauhidillah azza wa jal wa ma yata'allaqu min al-iman. Yang artinya apa saja yang diimani oleh seseorang dalam kalbunya berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan
em, hal-hal lain yang merupakan keimanan. Itu namanya perkara akidah. Seperti beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, itu adalah perkara akidah. Itu adalah perkara akidah. Atau juga yang berkaitan dengan keimanan tentang para sahabat, keimanan tentang para ahlul bait, keimanan tentang pemimpin kaum muslimin di tengah rakyatnya, keimanan tentang pelaku dosa besar, itu perkara-perkara akidah. Ya. Nah, ini ada dosa-dosa besar dalam perkara akidah seperti asyirkul akbar, kesyirikan akbar. Wahwa sarfu naw'in minal ibadah li ghairillah. Ya, kesyirikan akbar yaitu memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan salah satu macam dari ibadah dari selain ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, ke doa amwat seperti berdoa kepada orang mati. Adakah berdoa kepada orang mati? Oh, ada banyak orang yang berdoa kepada orang mati. Dan ini hasil dari eh, apa namanya? Hasil dari me- mengkultuskan seseorang, terlalu memuji, mensucikan seseorang. Nah, awil amal bil qawanin al mukhalifah lil Islam, atau beramal dengan undang-undang yang menyelisihi Islam. Eh, Mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini adalah seseorang melaksanakan undang-undang yang selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat dia melaksanakan, dia menghalalkan, menghalalkan mengerjakan undang-undang tersebut, atau menganggap undang-undang tersebut lebih baik daripada Al-Quran, atau menganggap undang-undang tersebut adalah sama dengan Al-Quran. Maka ini termasuk daripada kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari dalam agama Islam. Adapun hanya sekedar mengerjakan, kemudian hanya dia mengerjakannya karena hawa nafsu, karena tuntutan politik, misalkan. Dia tetap meyakini Al-Quran dan hadis adalah eh, apa namanya, yang paling afdal. Dia tidak meyakini bahwa selain Al-Quran hadis sama dengan Al-Quran hadis. Dia tidak meyakini bahwa selain Al-Quran hadis ada yang lebih baik daripada Al-Quran hadis. Nah, ini dia tidak meyakini seperti itu. Wasyirkul asghar wa huwa ar-riya kaman yuhsinul ibadah liyarahun nas. Dan kesyirikan kecil adalah seperti riya, seperti memperbaiki ibadah agar orang-orang melihatnya. Riya itu pengertiannya adalah gini, an yudhiral insanu amalahu amaman nas liyamdahahu liyamdahu au yuhassinahu indahu, yang artinya eh, seseorang memperlihatkan amalan di hadapan orang lain agar dipuji, atau seseorang memperbagus amalan dirinya agar dipuji. Nah, itu riya. Ya. Kalau memperlihatkan untuk dicontoh, maka ini tidak riya. Ini adalah tidak riya. Yang ria adalah apabila seseorang mengerjakannya untuk dipuji, disanjung, diberi hadiah. Nah, والتعليم الشرعي للدنيا فقط وكتمان العلم الواجب والخيانة وتصديق الكاهن أو الساحر أو المنجم والذبح والنذر لغير الله وتعلم السحر وتعاطيه والحلف بغير الله كالشرف والولد والنبي والكعبة وغيرها، ولعن المسلم أو تكفيره بلا دليل، وعدم تكفير الكافرين، والكذب على الله ورسوله كالأحاديث الموضوعة لمن يعرف أنها موضوعة، الأمن من عذاب الله، واللطم والنياحة على الميت، والتكذيب بالقدر، تعليق التميمة كالخرز أو النضوة أو الكف على الولد
awis sayyarah awid dar tu'allaqu minal ain. Nah, artinya eh, seperti misalkan eh, belajar ilmu syar'i untuk dunia saja. Nah, ini adalah termasuk daripada tidak mentauhidkan Allah dalam belajar. Menyembunyikan ilmu yang wajib. Ini termasuk daripada ria atau berkhianat. Ini termasuk daripada amalan yang tidak benar. Wa tasdiqul kahin, mempercayai tukang ramal. Nah, ini termasuk daripada syirik asghar, ya, syirik asghar. Kecuali kalau dia mempercayai tukang ramal tersebut adalah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Nah, ini syirik asghar. Nah, ini yang tadi itu syirik akbar gitu. Awis sahir, atau percaya kepada tukang sihir, awil munajim, atau percaya kepada tukang ahli nujum yang menghitung sesuatu dengan bintang. Wadzabhu wan nadhru li ghairillah, dan menyembelih bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ilmu sihir dan mempraktekannya. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, seperti dengan kemuliaan, dengan anak, dengan nabi, dengan Ka'bah dan selainnya. Dan seperti juga melaknat seorang muslim atau mengkafirkannya tanpa ada dalil, dan tidak mengkafirkan orang-orang kafir, tidak mengkafirkan orang-orang kafir, dan tidak mendustakan atas Allah dan Rasulnya, seperti orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu yang telah mengetahui bahwasanya itu adalah palsu, kemudian merasa aman dari siksa Allah, kemudian menempeleng, kemudian berlebihan meratapi orang yang sudah meninggal, kemudian mendustakan takdir, kemudian menggantung jimat-jimat, dan seterusnya. Ini termasuk daripada dosa kecil apabila dia dilihat dari dosa besar yang lebih besar. Dan dia adalah penghantar. Dia adalah penghantar kepada dosa syirik akbar. Nah, kira-kira itu dulu Ustaz yang bisa disampaikan. Wallahu alam. Nah, Baik Ustadz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum jamaah sekalian. Alhamdulillah telah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz yang berkaitan dengan pembahasan dosa-dosa besar. Kemudian kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para ikhwah maupun akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami berikan kesempatan. Silakan jamaah sekalian, atau bisa dituliskan di kolom chat untuk kami bacakan. silahkan. Ada yang bertanya? Ya, sudah ada yang angkat tangan di sini, Ustadz. Ada Bapak Tarmizi. Ya, kami persilakan Bapak Tarmizi bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Ya, Ya, baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, mohon diberikan ilmu untuk kami, ditambahkan ilmu untuk kami. Eh, Kadang-kadang begini Pak Ustadz, misalnya kadang-kadang saat kita ngaji, itu kan ada apa ya, terbisikkan itu em, apa ya, seolah-olah kita mau membaguskan suara seperti itu. Ya mungkin kalau seperti penjelasan Pak Ustadz tadi berarti itu kan bisa masuk ke ria seperti itu Pak Ustadz. Nah ini em, bagaimana kita cara bertobat dari ria seperti ini Pak Ustadz? Memang apa ya, mungkin kita sudah merasa melawan apa namanya keinginan seperti itu, tapi kadang-kadang muncul lagi seperti itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon nasihatnya untuk kami Pak Ustadz.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa namanya eh, ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga terhindar dari sifat-sifat ria seperti tadi Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang paling pertama dulu saya ingin menunjukkan riya dulu ya. Apa itu pengertian riya? Yaitu an ya'malal insanu al-amala amaman nas liyarahu hatta yamdahu au yuhassinahu indah. Seseorang memperlihatkan amal di hadapan orang lain atau memperbagus amal di hadapan orang lain untuk dipuji atau diberi hadiah. Itulah riya. Ya, itulah riya. Kalau urusannya eh, ingin didengar, maka itulah sum'ah namanya. Seseorang memperdengarkan bacaannya di hadapan orang lain agar supaya dipuji atau diberi hadiah. Maka itu adalah riya atau sum'ah maksud saya. Maka itu adalah sum'ah. Ya, itu adalah sum'ah. Jadi seseorang menjauhi dua-duanya tersebut. Baik. Cara menjauhinya bagaimana? Eh, Ria itu penyebabnya dua. Pertama ingin dipuji, yang kedua ingin diberi hadiah. Kalau ingin dipuji maka jawabannya mudah. Kita eh, harus meyakini tidak ada pujian yang paling absolut, mutlak kecuali pujian dari Allah. Karena Allah jika memuji, maka Allah akan memerintahkan Jibril untuk memuji. Kemudian Jibril memerintahkan malaikat untuk memujinya. Kemudian para malaikat, kemudian setelah itu eh, seluruh penduduk bumi menerimanya. Nah, jadi pahami, yakini baik-baik bahwa pujian manusia relatif dan terbatas. Sedangkan pujian Allah mutlak dan absolutely. Ya, pasti terpuji. Tidak bisa tidak. Ya, pasti terpuji, tidak bisa tidak. Ini termasuk daripada menghadapi perasaan ingin dipuji, ingin disanjung. Ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, aku kalau membuat syair untuk memuji seseorang, maka orang tersebut akan benar-benar terpuji. Dan kalau aku membuat syair untuk mencela seseorang, orang tersebut akan benar-benar tercela. Kata Rasulullah SAW, Dzalika Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah yang bisa demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika eh, ada seorang pemuka Yahudi masuk dalam agama Islam namanya Abdullah bin Salam. Kemudian pemuka Yahudi ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahud qaumun muluk." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah orang yang suka berdusta, suka berdusta. Qaumun buhtun. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kaifa dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, coba sekarang engkau wahai Rasulullah panggil mereka dan tanya mereka tentang aku, Abdullah bin Salam. Bagaimana menurut mereka aku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum Yahudi dan mengatakan, Ma tadhunnuna fikum Abdullah ibn Salam. Menurut kalian, Abdullah bin Salam itu bagaimana orangnya? Kemudian kata kata orang-orang Yahudi, khairuna wa ibnu khairina. Oh, itu orang terbaik kita. Orang tuanya juga orang terbaik di antara kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, kaifalau aslam? Bagaimana kalau seandainya beliau masuk Islam? Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kaum Yahudi berkata, Na'udzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari kejadian itu. Lalu setelah itu
Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah SAW dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian orang Yahudi mengatakan syarruna wa benu syarrina. Ini orang paling buruk di antara kita dan orang tuanya juga orang terburuk di antara kita. Nah, lihat bagaimana pujian manusia relatif dan terbatas. Ya. Nah, sedangkan pujian Allah absolutely dan mutlak terpuji jika Allah yang memuji. Maka carilah pujian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang ketika ber apa namanya eh, ingin ria itu biasanya karena ingin hadiah. Nah, caranya bagaimana agar kita eh, lepas dari keinginan mendapatkan hadiah dari orang lain? Maka jawabannya adalah yang mudah untuk kita ikuti yaitu eh, perhatikan baik-baik bahwa apa saja yang ada di tangan manusia maka tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah riya agar dapat hadiah, tapi minta kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya. Nah, begitu cara agar kita tidak riya. Nah, kemudian berdoa, yang ketiga berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dan aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku sadar dan aku beristighfar kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kirimkan ke chat supaya bisa dihafal oleh kaum muslimin. Nah, itu kira-kira jawabannya wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Barakallah fiik, Pak. Baik Ustaz, jazakallah. Doanya ada di chat ini saya kirim lewat chat ya. Iya. Silakan. Baik, Ahsanullah ilaik ya Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kami berikan kesempatan kembali kepada Ikhwa ataupun akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan bisa angkat tangan. Dia sudah ada Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya kepada Ustadz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, uh, saya punya dua pertanyaan. Ustaz, uh, yang pertama, kenapa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah? Itu yang pertama. Apa Pak? Tidak boleh berburuk sangka kepada. Berburuk sangka kepada Allah. Nah, Ya, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan najis di lantai? menghilangkan najis Di lantai. di lantai. Oke. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang pertama, buruk sangka kepada Allah ini adalah kebiasaan orang-orang eh, jahiliyah. Merasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kebenaran, perakiraan yang jahiliyah. Oke, mengira kepada Allah Subhanahu wa taala perakiraan yang jahiliyah. Seperti apa? Misalkan merasa Allah tidak adil di dalam takdirnya.
Kenapa hidup saya selalu susah, padahal saya sudah rajin ibadah, Allah itu tidak adil. Nah, ini eh, adalah prasangka buruk seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua takdir Allah itu penuh dengan hikmah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzalam lil 'abid." Rabbmu tidak menzalimi hamba-hamba. Dalam surah Fussilat ya. Kemudian yang kedua putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah banyak berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, ini adalah eh, putus asa. Tidak mau bertobat putus asa. Mana mungkin Allah mengampuni dosa sebanyak ini? Nah, gitu dia. Ini ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau eh, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk eh, daripada buruk sangka juga adalah menganggap bahwa doa tidak berguna karena Allah tidak menjawab. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa tidak dikabulkan, gitu ya? Percuma saja saya berdoa, gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesanya itu bagaimana? Mengatakan saya da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, ini termasuk daripada eh, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain juga menyangka musibah hanya sebatas azab, bukan ujian. Hanya sebatas azab kata mereka. Allah itu tidak sayang sama saya, maka terus diberikan cobaan. Ya. Nah, ini tidak benar ya para ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, "La ila yusibul muslima min nasab wala wasab wala ham wala gham hatta syauka yusyaqqa illa kafarallah anhu biha khataya." Tidaklah seorang mukmin mendapatkan keletihan, rasa sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan sampai duri yang menusuk tubuhnya, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Nah, kemudian juga buruk sangka banyak sekali sebenarnya buruk sangka ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bagus di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, buruk sangka kepada Allah. Contoh buruk sangka itu adalah eh, menyangka bahwa Allah menyamakan orang yang ahli ibadah dengan yang ahli maksiat. Nah, ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi menghilangkan najis di lantai. Caranya untuk menghilangkan najis adalah disiram lantai tersebut. Nah, jika masih tersisa kotorannya, maka dihilangkan. Kalau seandainya ada kotornya. Ya, tapi yang saya lebih condong kepada pertanyaan maksudnya mungkin adalah air kencing, misalkan kencing anak kecil, kan disiram, cukup disiram. Sudah, cukup. Atau kotoran manusia misalkan di lantai, maka disiram dan dihilangkan kotorannya. Sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan kembali kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya pada Ustaz, masih kami persilakan. cukup kiranya. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ustaz. Kalau gitu mungkin kita cukupkan atau mungkin ada kalimat terakhir dari Ustaz sebagai penutup. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penyesalan. Nanti bukan hanya orang yang
ahli maksiat, kafir, musyrik, munafik akbar atau pelaku-pelaku dosa besar ataupun pelaku-pelaku dosa saja yang menyesal di akhirat. Tetapi juga orang yang mengerjakan ketaatan juga menyesal di akhirat. Pelaku-pelaku maksiat menyesal karena maksiat yang dia lakukan. Akhirnya dia disiksa oleh Allah. Sedangkan pelaku amal soleh menyesal. Kenapa? Karena ternyata kalau dia beramal soleh lebih dari ini, dia akan mendapatkan yang lebih daripada yang dia dapatkan sekarang. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah indahnya aku beramal untuk kehidupan akhiratku yang akan datang. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa hatta sampai orang yang beramal soleh pun menyesal. Kenapa saya tidak tambah amal solehnya? Maka sekarang kita masih di dunia, masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal, ya laitanya qaddamtu li hayati. Apalagi menyesalnya karena melakukan dosa besar, kesyirikan atau kekafiran, kemunafikan akbar atau dosa-dosa besar lainnya atau dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus. Semoga ini sampaikan bermanfaat. Jangan sampai menyesal. Baik untuk pelaku dosa besar ataupun maksiat atau bahkan yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan atas acara kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz, silakan meninggalkan ruangan. Barakallahu fiikum. Tapi jamaah sekalian, alhamdulillah telah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Banyak faedah yang bisa kita dapat. Semoga Allah memberkahi apa yang kita catat dan Allah mudahkan dalam pengamalannya, dan semoga Allah memberikan kebaikan senantiasa pada kita semuanya serta hidayah taufiknya. Kemudian kami juga mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama kajian berlangsung, dan semoga dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.